Dan yang kedua, 2 minggu yang lalu Menteri Keuangan nyalain PNS kok adanya jalan-jalan doang, ngabisin biaya tahun lalu 37 triliun. Tapi Menteri Keuangannya nggak berani. Raja jalan-jalan namanya Jokowi. Tiap hari ada acara jalan-jalan. Sekali jalan, pasukan awalnya ada 100. Ada 100 lagi, 200. Ini merupakan presiden paling boros dalam sejarah Indonesia. Tepuk tangan untuk kandidat. Bursa aku sakit hati. Kenapa? Zaman Gus Dur dulu, Gus Dur kan dibilang presiden jalan-jalan. Enggak lah, ya. Wong jalan-jalan cuma 5-10 orang naik pesawat komersial. Kadang-kadang naik pesawat Antonov kalau rombongannya gede. Itu aja dituduh presiden tukang jalan-jalan. Yang ini tiap hari jalan-jalan. Ya. Satu proyek itu dikunjungi 25 kali ada tuh. Kok bisa menterinya ngapain, dirjennya ngapain, presiden mesti bolak-balik 25 kali. Man, aku minta izin. Habis Jokowi kagak presiden, kita audit biaya perjalanan. Tampang aja sederhana, penampilan sederhana, kita ketipu semua. Presiden paling boros kok. Bagi pembenci Pak Jokowi yang tidak pernah tahu dan tidak pernah memikirkan, bahkan tidak pernah tahu, tidak menyadari Indonesia udah maju. Kenapa? Karena matanya buta, buta. Mata mereka pada buta semuanya. Tanpa mereka sadarin, selaput mata mereka udah kena debu pasir, ya, debu padang pasir. Mereka udah nggak bisa melihat apa yang dibangun oleh Pak Jokowi. Jauh dibandingkan era Soeharto, lalu SBY, sebelumnya Megawati, Gus Dur, bahkan Habibie. Tidak bisa menandingin, tidak bisa menyamain di era Pak Jokowi. Saya yang udah umur 10 tahun di tahun 80-an, yang udah umur 19 tahun di tahun 90-an, justru saya tahu perubahan demi perubahan. Maklum, saya belum pikun. Jadi kalau kamu bertanya kapan Indonesia merdeka atau maju, sudah merdeka. Kita diberi untuk berpolitik, kita diajak untuk berdemokrasi. Di era Soeharto tidak ada. Ya, makanya para pembenci Pak Jokowi, para gandrun yang demam agama, pola pikirnya gak pernah dirubah. Sampai mereka gak bisa lihat, terlalu sibuk ngurusin KPK. PKI asik. Komunis. Ya, aurat. Ya, ngomong kotor. Fitnah. Mintir. Ya, semuanya. Mengedit-edit foto Pak Jokowi, mencaci maki Pak Jokowi, menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi selalu sabar. Karena dia orang yang beragama, orang yang beriman. Dia tahu, dia berbakti pada nusa dan bangsa demi rakyatnya, bukan demi jabatan. Pak Jokowi, presiden dari rakyat untuk rakyat, dari keluarga susah. Ya, jangan sampai nanti anak-anak kalian menjadi presiden seperti Pak Jokowi, diperlakukan seperti ini. Baru kalian sadar. Ya, keluarga susah jadi presiden. Contoh, banggalah kalian punya seorang presiden dari rakyat susah, ya, yang jauh sekolahnya naik sepeda, rumah ini pinggir kali Solo. Bersyukur, bukan dari golongan orang kaya raya, bukan, dari rakyat biasa. Indonesia itu lebih banyak orang miskinnya. Kalau ditanya presiden mana yang lebih peka
sama rakyat susah, rakyat jelata, rakyat miskin? Cuman Pak Jokowi. Kenapa? Karena dari keluarga yang susah, keluarga yang menderita, dia lebih paham kesusahan rakyatnya. Makanya dia menggratiskan beras bagi yang susah, memudahkan orang masuk rumah sakit, mempedulikan hak-hak tanah orang-orang, memberikan sertifikat tanah, karena dia menyadari susahnya di masa dia susah. Itu yang kalian harus camkan. Maka bersyukurlah, dukunglah dia. Dukung. Cuma satu harapanku, dukung dia, karena dia lahir dari rakyat yang biasa. Kalian memusuhin, kalian menzolimin orang yang susah, yang sama pernah kalian rasakan susahnya. Tidak malu. Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang peduli pada rakyatnya, peduli mau tahu urusan rakyatnya, ya, toleransi sama rakyatnya, merangkul semua rakyatnya, suku dan agama, budaya, segala macam bentuk, dari barat ke timur, timur selatan. Gak penting dia dimusuhin, dia tetap merangkul. Allah bersama seorang presiden, pemimpin yang adil pada rakyatnya. Karena itu aku juga bersama dia. Karena Allah membela dia, saya juga hak membela dia. Kewajiban saya membela seorang presiden yang jujur, bijaksana, adil. Kecuali yang buta, tidak pernah tahu kebaikan seorang Pak Jokowi Widodo. Terima kasih Pak Jokowi. Hati saya terluka Pak Jokowi digituin. Tapi saya tahu Pak Jokowi orang yang sabar, orang yang beragama, orang yang sabar Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi kelak akan masuk surga Pak Jokowi. Karena banyak manusia yang Pak Jokowi tolong, banyak manusia yang Pak Jokowi angkat, banyak manusia yang susah Pak Jokowi bantu. Dari pelosok-pelosok, dari orang tua, dari tanah-tanah orang miskin, Pak Jokowi kembalikan hak mereka. Tapi hanya orang dengki dan busuk hati, yang selalu hatinya busuk, dipersinggahin, disangkarin, disarangin para iblis dan penipu dajjal. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Menurut Opa Rizal Ramli, raja jalan-jalan itu namanya Pak Jokowi, ya. Jadi saya nggak habis pikir bagaimana bisa orang berintelektualitas tinggi seperti Pak Rizal Ramli, tetapi mempunyai pemikiran yang sangat-sangat pintar, ya. Saking pintarnya Opa Rizal Ramli terlihat jadi aneh, ya. Karena begini, seorang pemimpin atau presiden kalau lebih banyak di kantor atau di istananya, ya, dan jarang untuk terjun ke lokasi, terjun ke lapangan, jarang untuk menemui masyarakat, justru itu akan dipandang negatif oleh masyarakat. Justru itu masyarakat akan merasa mereka tidak dekat dengan pemimpinnya, ya. Saya bersyukur sekali selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, beliau rajin untuk menemui masyarakat, jalan-jalan, kadang ke Sumatera, ke Kalimantan, lalu ke Sulawesi, ke Bali, NTB, NTT, Papua dan sebagainya, ya. Dari Sabang sampai Merauke, Pak Jokowi rajin untuk jalan-jalan, untuk mengunjungi, menemui masyarakat. Bahkan ada salah satu kabupaten di NTT yang dimana kabupaten itu belum pernah dikunjungi oleh presiden manapun, ya. Kalau kabupaten yang lain itu sudah pernah, tetapi ada satu kabupaten Ngada namanya, itu baru di masa kepemimpinan Pak Jokowi beliau bisa menginjakan kaki di sana, ya. Itu membuat masyarakat Ngada di sana sampai terharu, banyak yang menitikkan air mata. Pak Rizal Ramli harus bersyukur dengan Presiden Jokowi jalan-jalan, ya. Itu membuat orang Papua merasa mereka diterima, mereka diakui, mereka merasa sebagai bagian dari
negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka merasa diayomi, mereka merasa diperhatikan. Ini adalah hasil dari Presiden Jokowi yang rajin mengunjungi, rajin jalan-jalan, ya. Jadi kalau Anda bilang presiden sekarang boros-boros anggaran, rajin jalan-jalan, itu Anda keliru. Itu Anda cuma melihat dari sisi negatif, ya. Kalau Anda melihat sisi positif, itu jauh lebih besar daripada itu, ya. Dengan presiden sering jalan-jalan ke NTT, ke Papua, ini saya berbicara khusus daerah-daerah di timur Indonesia, ya. Itu membuat masyarakat di Indonesia Timur merasa diayomi, merasa diperhatikan, ya. Merasa dekat dengan pemerintahnya. Terutama masyarakat Papua yang dari dulu cuman dikeruk hasilnya, tetapi masyarakatnya itu jarang atau tidak pernah sama sekali itu diperhatikan. Tetapi di masa kepemimpinan Pak Jokowi, karena beliau sering jalan-jalan ke Papua, itu sampai membuat orang Papua merasa Pak Jokowi ini adalah Bapak bangsa Papua, ya. Itu penting sekali. Itu adalah salah satu upaya dari Pak Jokowi untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, untuk mempersatukan semua perbedaan-perbedaan suku, ras, agama yang ada di Indonesia, ya. Itu yang tidak bisa dilihat oleh Opa Rizal Ramli. Karena yang ada di pikiran Opa Rizal, yang ada di hati Opa Rizal ini, ya semuanya sisi yang negatif, sehingga dia tidak bisa melihat sisi terangnya, sisi positifnya, ya. Oke, terima kasih untuk Bunda Korla yang sudah menyampaikan dengan sangat baik kata-kata yang keluar dari hati, ya. Beda sekali kalau kata-kata yang asal ngerocos dengan kata-kata yang keluar dari hati, itu kita bisa merasakan. Oke, sekali lagi thank you buat Bunda Korla, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.